semua untuk hadir dalam rangka sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan kultur ya dan tarawih. Beberapa dalam kultur tanpa kita mengucapkan senang bersalawat pada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa kultur hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tarawih malam ke-25 ya. Sudah ke-44, mungkin kalau kita akan lebih bulan lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan hari ke-24 tadi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam ke-25, kita akan dimasuk ceramahnya oleh Bapak Ustadz Ustadz Kasmir Kharijah Sedikit. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan tausiah kultur dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kepada Pak Ustadz, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Musalla Nurul Akbar, yang insyaallah selalu dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama adalah memantapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-25 kita masih termasuk juara bertahan. Masih Alhamdulillah. mampu hadir di mushola ini melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dan juga sholawat beserta salam kalau pula kita hadiahkan kepada arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah sholawat yang kita baca ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di Ramadhan Amin. Isya, Amin. untuk mempermudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, ada beberapa manusia yang terkategori orang yang paling merugi kehidupannya di muka bumi. Yang salah satunya adalah orang yang diberikan kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, tetapi Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan ini. Dan juga bagaimana ungkapan dari Imam Al-Ghazali dalam setiap tahun ini adalah racun, kata Imam Al-Ghazali, namun penawarnya adalah bulan Ramadan. Dalam hari-hari yang ada ini, itu semuanya racun, namun penawarnya adalah hari Jumat. Umur yang kita miliki ini juga merupakan racun yang mematikan, namun penawarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena
Sebenarnya bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat diminati oleh umat Nabi Muhammad seharusnya. Kenapa? Banyak keunggulan, banyak kelebihan, banyak fadilah, pahala yang berlipat ganda pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna kulluha Ramadan." Jikalau umatku tahu saja, kata Rasulullah, kenal saja, paham saja bahwa Ramadan ini bulan yang penuh dengan kenikmatan, la tamannau an takuna kulluha Ramadan. Maka mereka niscaya akan selalu berharap berada semuanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini merupakan satu kesatuan. Dan apabila kita bisa, di situ terdapatlah sebuah kerugian yang sangat besar. Apa saja rangkaian ibadah di bulan Ramadan, Bapak Ibu? Puasa, tarawih, witir, tadarusan, dan kebaikan-kebaikan lainnya, zakat fitrah, segala macam. Puasa hukumnya memang wajib. Tarawih hukumnya sunat. Witir hukumnya apa, Ibu? Sunat, sunat muakkad. Sunat yang mendekati wajib itu hukum sunat muakkad, sholat witir. Namun Bapak Ibu sekalian, setiap kali masuk Ramadan, sepanjang tahun kita ketemu dengan Ramadan, tipikal mode umat Islam itu berbeda-beda. Yang pertama, Bapak Ibu, ada orang yang siangnya hobi puasa, malamnya dah hobi tarawih. Cuma dah risiko di tempat lain, di tempat kami di mudik itu. Risiko adalah dikit-dikit, Pak ya. Dikit-dikit. Siang hobi puasa, sanggup menahan lapar dan dahaga, sanggup menahan segala-galanya. Pas malam tarawih nggak kuat. Rugi kita. Ada lagi tipikal orang yang kedua, tarawih kuat, mau berapa rakaat pun dihajar, malah nyanyi yang 20. Saking kuatnya tarawih. Cuman puasanya tak kuat. Alasannya sakit mah, kata dokter nggak boleh telat makan. Nah ini bahaya. Tarawih kuat, puasa tidak. Yang ketiga, apalagi tipe-tipe dan model-model umat Islam ketika kali muncul Ramadan, siang dak puasa, malam dak tarawih. Itu balak boleh. Tak ada yang dapat ilmu sekali. Ya. Kacau. Yang keempat, ada lagi tipikal umat Islam yang keempat, istri nyobek rajin ke masjid, puasa rajin, tarawih rajin. Kadang-kadang berpikir, apa jandul gara-gara orang itu? Lihat deh. Iya. Ada lagi tipikal yang kelima, suaminya rajin ke masjid, suaminya rajin tarawih, suaminya rajin tadarusan, suaminya rajin puasa, bininya dak. Sehingga bini menampak, tak bini. Ganti ke masjid, bawa bini awak susul lama. Ini muncul sejak tahun Ramadan. Dan juga yang terakhir, ini lebih parah lagi. Bapak maknya, suami istri rajin ke masjid, pakai peci putih, pakai sorban panjang, anak bujang dan anak gadisnya entah kemana entah. Sehingga payah kita jumpai jemaah-jemaah anak bujang dan anak gadis. Orang tuanya dong. Tak mungkin orang psikokabe gara-gara ni. Dah punya anak ya. Nah, sebenarnya itu tanggung jawab kita semua. Anak kita tanggung jawab orang tuanya. Anak gadis kita tanggung jawab orang tuanya. Mari ketika kita sholat,
istri juga begitu. Jangan anak baik ditinggal lagi, kita baik ke masjid, ya. Kalau yang berlaku lakinya baik, bininya enggak. Kalau bapak-bapak dikatakan dia lagi ke masjid, kenapa? Dia pengen surga. Surga itu tidak tanggung-tanggung, disiapkan bidadari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bidadari. Bidadari ini lebih cantik daripada artis manapun di dunia. Itulah bidadari. Cuman bagi ibu tak dapat bidadara. Ibu cukup lagi yang adalah. Kalau dua lakinya bagi dua. Yang mana kalau bapak dua punya orang? Kalau bapak-bapaknya dapat tambah bidadari. Di samping ibu nanti sebagai istrinya dan diberi tambah oleh Allah bidadari yang begitu. Kenapa bapak-bapak dikasih bidadari dan ibu tidak dikasih bidadara? Karena Allah memahami watak dan sikap hambanya. Kalau bapak-bapak ini agak condong ke betino. Walaupun laku dikit, anda nampak betino, nampak jago, semua lawan tuh. Ya batu-batu, nampak betino lewat. Kalau ibu-ibu dah, ibu-ibu kenapa tidak dikasih bidadara? Karena ibu-ibu itu bukan itu yang dibutuhkan. Ibu-ibu itu butuh sen. Betul bu? Biar laki buhu, biar laki kelam, biar laki kerupuk, yang penting banyak sen. Jangan sampai pula biar laki tak semayang, biar laki tak puasa, biar laki tak tahu, yang penting hanya udah sen. Kacau nih. Makanya nanti bagi ibu-ibu di surga nanti bukan bidadara, akan tetapi dunia yang Allah kasih. Apa yang ibu-ibu pengen disiapkan oleh Allah. Ibu-ibu ini kan tahu mobilnya shopping. Nanti kalau CNT ada juga di surga. CNT, Shopee Express, COD bisa juga. Ya kan? Ya ibu kan mobilnya shopping. Apalagi yang terbaru nih, beli-beli.com, Lazada, nanti bisa COD juga. Apa yang ibu-ibu mau nanti di surga langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari di sisa Ramadan sedikit ini, sekitar 5 malam, kita manfaatkan waktu itu tersisa ini untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Jangan terpisah kembali. Tarawih misalnya Bapak Ibu. Memang tarawih ini hukumnya sunat. Sunat itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi kita rugi karena pahala tarawih itu luar biasa yang Allah tawarkan. Man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Imam Al-Baihaqi dari hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat sunat tarawih ma'al imam, bersama imam, berjamaah, hatta yang syarifu, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka baginya sama dengan sembahyang semalam suntuk. Tarawih yang kita sia-sia, tarawih yang kita tukar dengan pasar malam dan segala macam ini, sama dengan sembahyang semalam suntuk. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim pun Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena iman, karena mengharapkan keikhlasan, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Tak peduli dosa kecil, tak peduli dosa besar. Asal jangan dosa syirik. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih 362 hari, 360 hari, cuma 30 malam. Setahun cuma ada 5 Ramadan tarawih.
sunat muakkad, sunat yang mendekati wajib. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa ini hukumnya wajib. Umat Islam yang beriman kepada Allah wajib hukumnya berpuasa. Cuma yang mampu menjalankan puasa ini hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau nanti pengen di hari Idul Fitri kembali dalam keadaan bersih, suci, bagaikan baru lahir dari rahim ibu kita, syarat mutlak yang pertama adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu kalau ingin sukses Ramadannya, kalau ingin minat aidin, menjadi orang yang kembali pada kesucian, sempurnakan bilangan puasa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau bilangan puasanya tidak sempurna, maka syaratnya fatal. Kalau syaratnya sudah kena, nak siapapun pengacaranya tidak tembus. Serius. Nah, Hotman Paris pun dia kalah tu lah. Syarat lah no. Ayo, sempurnakan bilangan puasa. Tentu Bapak Ibu, kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan sehari-hari ini banyak kekurangan, banyak kejanggalan dan segala macam. Itu jangan khawatir. Nanti akan disempurnakan oleh zakat fitrah yang kita tuntaskan di malam Lebaran itu. Itu fungsi, salah satu fungsi daripada zakat fitrah. Di samping kita membersihkan diri kita, dan juga zakat fitrah akan menyampaikan pahala puasa dan tarawih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi juga zakat fitrah ini adalah menyempurnakan ibadah Ramadan jikalau terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Contoh, pas ibu-ibu sedang panas-panas cuaca, masak, lagi bermasalah pula, airnya marah dan lagi. Itu fungsinya zakat fitrah, untuk mengurangi menutupi itu. Anak pun marah dan anak, laki pun marah dan istri, marah dan tetangga, emosi, malulah orang lapar, panas, haus, titik masalah itu cepet emosi, ya kan? Apalagi ini pesan, kadang-kadang awalnya cepet kan melintang, ada emosi itu merusak pahala puasa. Walaupun pakai baju baru, pakai peci baru, pakai baju koko baru, pakai sarung baru, cuma mau bonus, kalau ada puasa. Ayo udah. Dan juga yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya nanti ketika malam takbiran, janganlah kita berkuliah berduniawi, sibuk dan masak ini, sibuk dan masak itu, sibuk cari ini, sibuk cari itu. Sesungguhnya pada malam satu Idul Fitri itu, seluruh malaikat menangis di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang malaikat tangisi Bapak Ibu? Malaikat menangiskan sedih melihat umat Nabi Muhammad ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Cuma saya, umat Nabi Muhammad dewe, pas telah diumumkan oleh Menteri Agama besok ayo, dasar kambingku lagi. Itu kan konsusu. Ya kan tetap kambingku lagi. Asibuk. Bahkan selain di sana ada jam pagi. Apa kalau disiko? Kalau tempat kami itu ya. Sudah diumumkan oleh Menteri Agama besok jatuh 1 Syawal. Bisa dapat. Lagi apa? Paling-paling untuk tua imam. Ya mampu-mampunya rutin. Yang lain-lain di Indo di mana ada lagi. Nggak sibuk meneremang, nggak sibuk meneremang, menerpijak, segala macam. Jangan sampai rugi. Tetaplah ketika sudah diumumkan nanti hari raya, tetaplah rutinitas kita seperti biasa. Datang ke masjid, sholat isya berjamaah. Setelah itu kita bertakbirah rame-rame. Gantian. Sudah imam diri kanan tuh. Ya sejak
mau mati, mau sholat tutup, yang takbir kasepek. Sudah. Itu lagi culekan gitu. Mereka lalu teliti itu boleh, tengok kunci sepi. Dia bilang kaset lah tuh. Oleh karena itu mari kita hidupkan malam Lailatul Fitri, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini minal a'idin wal fa'idin. Amin ya rabbal alamin. Bersih suci bagaikan baru lahir dari ibu kita. Terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang agak berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tarmizi SPG telah memberikan ceramah untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjalaninya dengan baik, mengamalkannya dengan baik pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tuh, nah, gitu.